Nah. Sekarang ini pemirsa Dewit, saya sudah berada di dalam rumah yang menurut saya sih rumah baru, tapi kental banget dengan nuansa militernya seperti yang di belakang saya sekarang ini ya Pak. Ini adalah pesawat tempur, betul ya kalau pesawat tempur, tapi jenisnya apa saya nggak tahu. Bapak, Sukhoi. ini jenis Sukhoi. Ada ceritanya kah dari pesawat ini Pak? Saya nggak berani pegang. Ini dari Kepala Staf Angkatan Udara pada saat saya malam lepas sambut. Oh, ini jadi hadiah. Ini masih baru banget berarti ya pemberian ini. Baru. Ini berarti kan banyak sekali perjalanan yang harus Bapak lewati dari awal sekali, kalau boleh Bapak cerita di sini bersama kami Dewit, karena pasti banyak sekali penerus bangsa kita yang justru ingin sekali untuk terjun ke dunia militer, tapi mereka mungkin membayangkan satu dua hal yang akhirnya mereka saya kuliah aja deh, saya menjadi warga sipil biasa aja deh. Iya, setelah saya lulus dari SMA ya tahun 76, saya mencoba untuk coba-coba juga waktu itu ya masuk ke Akabri. Setelah lulus, saya ditugaskan 10 tahun di Makassar ya, di Batalan Lintas Udara 700 di Makassar. Setelah itu, di situ mulai hidup saya seperti burung gitu ya. Pindah-pindah? Iya, pindah-pindah. Nomaden. Di Jakarta mulai 91, baru 1 tahun saya ikut penugasan di Irak Kuwait ya, 92. Setelah itu pulang ke Jakarta lagi, mulai dari Komandan Batalion, Komandan Kodim di Jakarta Pusat, terus Komandan Brigade 1 Pengaman Ibu Kota Jaya Sakti. Terakhir balik lagi ke Kalimantan ya. Ke Kalimantan setelah itu saya ya? Ke Kalimantan ya. Dan rindam di sana, balik lagi ke Bandung, balik lagi ke Kalimantan lagi, balik lagi ke Makassar lagi, dan rem di sana. Balik lagi ke Jakarta jadi Kasdam dan seterusnya. Kasdam, terus itu mulai cepat ya perjalanan saya. Kasdam, Panglima Divisi ya, dalam 1 tahun jabatan saya 3 kali Panglima ya. Panglima Divisi 3,5 bulan, Pangdam Kalimantan, Tanjung Pura yang baru, saya benahin karena itu betul-betul kodam baru ya. Jadi mulai dari nol semuanya. Itu hanya 4 bulan, udah beres semuanya. Terus saya ke Pangdam Siliwangi. Ini agak lama, ini 10 bulan ya. 10 bulan. Dari 10 bulan itu lama berarti? Agak lama. Bayangan saya sih sebentar ya Pak. Oke. Setelah itu jadi Wagub Lemhanas, ini agak lama, 1,5 tahun. Terus jadi Wakasat, itu cepat sekali, hanya 3,5 bulan. Jadi Kasat 3,5 bulan juga. Langsung Bapak. Terus jadi Kasat, ya terus jadi Panglima TNI. Oke. Itu perjalanan saya seperti itu. Perjalanannya adalah sebagian besar, 90% adalah di Angkatan Darat. Kemudian akhirnya terjun sebagai Panglima yang harus membawahi, ada 3, ada Angkatan Laut, Angkatan Darat, Nah itu bagaimana Pak untuk bisa beradaptasi dengan cepat? Apakah memang sudah biasa dari masa pendidikan seperti itu? Iya, kita sebenarnya mulai dari Taruna sudah berintegrasi. Setelah itu kita Sesko TNI, ada Sesko TNI Angkatan. Di situ kita semakin membangun emosi yang semakin baik ya, karena ada 10 bulan di sana bergabung dengan teman-teman. Di situlah kita bisa saling memahami ya, memahami interpersonalnya, memahami profesinya dan macam-macam. Cuman ada juga beberapa yang mungkin berpikir, wah kalau ternyata kita berhubungan dengan semua yang berhubungan dengan militer, itu pasti ada tingkat arogansi. Bagaimana caranya pada saat Bapak memimpin untuk minimal lah membuat orang berpikir, enggak loh, padahal orang-orang militer ini memang tegas, memang berwibawa, tapi kita nggak arogan. Ya, sebenarnya memang suasana itu saya ambil ya. Untuk itulah yang saya doktrinkan kepada prajurit saya pada saat jadi Panglima adalah rendah hati. Gitu. Kita harus menjadi prajurit yang profesional, tetapi rendah hati. Karena dengan rendah hati bukan berarti kehormatan kita hilang, tidak. Dengan rendah hati justru masyarakat akan memberikan penghormatan yang baik.
Itu. Nah, suatu saat saya jadi komandan Korem, Mbak ya. Saya kumpul dengan para bupati. Saya katakan kepada mereka, Pak Bupati, kenapa sih prajurit saya begitu kena singgol dikit, apa lu? Marah, melotot, dan mukul gitu ya. Begini, persoalannya adalah mungkin prajurit saya itu kurang di dalam melakukan interaksi sosial dengan masyarakat. Dia hanya banyak dikungkung di barak, ya. Hari-hari latihan, salah dikit dikebukin sama seniornya dan seterusnya. Ruang untuk berinteraksi sosial ini sangat kurang. Sehingga saya sampaikan kepada Bupati, coba Pak Bupati, kalau ada proyek-proyek yang non-tender, yang di bawah 50 juta dulu ada ya, berikan kepada prajurit saya. Ya, berikan kepada Dan Ramil nanti akan menggunakan pasukan tempurnya, pasukan yang ada di satuannya, unsur-unsurnya, atas perintah saya. Nanti anak-anak itu akan bekerja bersama-sama dengan rakyat, ya, membangun jalan. Percaya dengan saya, kalau 50 juta itu mungkin 500 meter jalan dikerjakan tentara, pasti akan jadi 1.500. Tapi tidak hanya itu, advantage-nya yang kita ambil adalah prajurit saya bisa selama dia bekerja 3 minggu itu tidur di tempatnya rakyat. Uang lauk pauknya suruh masakan mereka, makan sama-sama mereka. Sore hari setelah dia kembali dari kegiatan mengerjakan proyek itu, dia punya waktu lama untuk berbincang-bincang, yang pada akhirnya nanti prajurit saya itu bisa memahami dengan baik atas apa yang diinginkan rakyatnya. Nah, ini berjalan ya, berjalan. Alhamdulillah, yang tadinya anak-anak saya suka pertentangan itu jadi begitu lebih luas muncul berarti, ya, soft powernya jadi muncul. Oke, kalau kita selama ini melihatnya kaku, justru Bapak membuat mereka jauh lebih luas dan hidupnya lebih bersosialisasi, seperti itu ya caranya. Oke. Nanti kita lanjutkan obrolan ini, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami, A Day With Muldoko. Kekuatan TNI itu betul-betul di rakyatnya. Karena begitu negara ini menghadapi invasi, maka rakyat atau sumber daya nasional akan dimobilisasi untuk kepentingan pertahanan.